上上存一户，正好相互切磋，希望。 Halo guys, selamat berjumpa kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Donghua yang berjudul Perfect World episode ke-128. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya hanya sebagai bumbu pemanis ceritanya saja ya guys. Baiklah, tidak usah berbasa-basi terlalu lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Tiba-tiba gunung emas pecah dan terpisah. Disertai batu-batu besar berjatuhan keluar. Seluruh pohon petir itu hangus hitam, dan tebal tak tertandingi. Sinar petir sudah dikumpulkan, akarnya melilit istana emas yang sangat besar, menariknya dan menggantungnya di udara. Saat ini, Si Hao menatap pohon petir yang mengambang di udara. Awalnya, dia tidak merasa seperti memiliki surat wasiat, tapi sekarang, dia agak tidak yakin. Ini semua adalah intuisi naluriah. Dia tiba-tiba menemukan bahwa, istana emas besar yang dibungkus akar berubah. Pada akhirnya, itu secara tak terduga berubah menjadi kerangka yang luar biasa besar dan cemerlang. Seketika itu juga Si Hao pun terkejut. Ini adalah kerangka emas, kerangka yang besar dan megah. Dan menjulang tinggi di sana, dengan cara yang mengejutkan dan mengesankan. Istana yang sangat besar itu sebenarnya adalah salah satu dari perubahannya. Ini adalah binatang besar yang berevolusi dari anjing petir, naga kekuatan yang legendaris. Si Hao membelalakkan matanya, jantungnya mulai berdetak keras. Ini adalah binatang iblis legendaris. Sangat tangguh, gumam Si Hao, sambil menghela napas dengan takjub. Selain itu, matanya menyala karena keinginan. Binatang buas yang sangat besar ini benar-benar menangkap puncak dari hukum alamnya, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia bertanya-tanya apakah itu meninggalkan warisannya. Mata Si Hao mulai menyala dengan gairah dan hasrat yang meningkat, karena dia saat ini sedang meneliti teknik kilat yang berharga. Dia paling membutuhkan jenis warisan ini. Tiba-tiba, fluktuasi beriak keluar. Di tengkorak anjing naga yang besar, ada praktisi yang bergegas keluar. Semua ekspresi mereka pucat, dan membawa kejutan besar. Si Hao tercengang. Masih ada 20 orang dari orang-orang yang dipaksa masuk masih hidup, belum mati. Baru saja, semburan petir hanya diarahkan pada 4 praktisi besar, bukan membunuh mereka. Saudara Taois, kamu benar-benar memiliki metode yang sangat baik, membuat keempat praktisi, yang menyalakan kekuatan api sakti mereka menjadi keluhan. Layak untuk dihormati, Saudara Taois, apa yang kami sebut kamu. Kita harus bergegas dan pergi. Aku percaya bahwa orang-orang Istana Iblis Api akan segera kembali. Mereka pasti tidak akan membiarkan kamu pergi. Ucap beberapa orang mengingatkan dengan niat baik. Si Hao mengangguk. Dia secara alami tahu bahwa waktu itu mendesak. Namun, dia juga sangat merindukan warisan kekuatan naga. Itu adalah binatang buas besar yang membawa jejak naga sejati, jadi layak untuk mempertaruhkan nyawanya. Raja Iblis, itulah yang disebut ras bangau merah aku. Ucap Si Hao sambil tertawa dan berkata, membuat semua orang saling memandang dengan cemas. Kemudian, dia dengan rendah hati bertanya, teman-teman Dao, maukah kalian semua memberitahu aku, apa yang ada di dalamnya? Tiba-tiba, Si Hao merasakan gelombang aura yang unik. Dia segera mengangkat kepalanya, dan menatap pohon petir kuno. Dia dengan cepat memperingatkan semua orang, untuk lari dengan cepat. Pada saat itu, pohon kuno tanpa suara aktivitas benar-benar menghasilkan kehendak kabur. Itu mengelilingi kekuatan kerangka naga emas kekuatan, membuatnya melepaskan helai cahaya petir. Bahkan tanpa Si Hao mengatakan ini, semua wajah para praktisi berubah pucat, dan mereka dengan cepat berlari demi hidup mereka. Kita harus mengerti bahwa belum lama ini, bahkan 4 praktisi hebat menderita bencana. Mereka pasti akan mati dalam satu serangan. Si Hao juga tidak tetap di sini. Dia berubah menjadi seberkas lambang petir, mengelilingi di sekelilingnya dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pohon kilat melepaskan beberapa lusin kilat, petir ini turun dari langit, dan semua bergegas menuju Si Hao. Ini aneh. Mengapa itu mengarah padaku? Aku tidak memprovokasi kamu atau apapun. Gumam Si Hao punya firasat, bahwa segalanya tidak baik. Pada saat yang sama,
dia mendengar suara yang unik. Pohon kuno hitam yang benar-benar hangus itu benar-benar menjangkau cabang. Cabang tak bernyawa yang membawa cahaya petir dengan cepat bergegas. Pada saat ini, orang lain juga merasakan bahwa kehendak semula yang tampak telah bangkit kembali, perlahan-lahan terbangun dan bereaksi terhadap dunia di sekitarnya. Pohon itu telah hidup kembali. Si Hao menggigil dalam hati. Pohon-pohon kuno yang tersambar petir tetapi masih hidup adalah yang paling menakutkan. Dan dia segera memikirkan Dewa Willow, yang di depannya secara alami tidak bisa membandingkan, tetapi itu masih membuatnya khawatir dalam hati. Ini adalah kemampuan sakti yang hebat, si Hao membuat keputusan ini. Wilayah kultivasi sangat tinggi. Tanpa ragu-ragu, dia segera mengeluarkan tungku pil. Dia membuka tutupnya dan bersiap untuk melemparkan dirinya ke dalam, untuk melindungi dirinya sendiri. Tentu saja, dia juga sangat hati-hati, karena ada hal-hal lain di dalamnya, misalnya makam yang abadi, kilat sungai surgawi, petir, air, dan hal-hal lainnya. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pihak lain merilis gelombang kekuatan besar yang menakutkan hingga ekstrim. Dan kekuatan ini sebenarnya dapat bersaing dengan itu. Sementara itu, kilat di sekitarnya menjadi kacau. Ular emas yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi langit. Itu adalah pemandangan yang aneh dan mengerikan. Ada 8 atau 9 yang mengikuti ke arah yang sama seperti dia. Mereka segera diretas, meledakkan kehampaan. Mereka berubah menjadi kabut berdarah, dan kemudian bahkan kabut itu dibakar menjadi abu. Ini membuat semua orang terkesima. Orang bisa melihat betapa hebatnya pohon kuno itu. Di kejauhan, yang lain juga melihat pemandangan ini. Mereka semua merasakan jiwa mereka bergetar. Pohon petir aneh ini terlalu menakutkan. Mereka dengan cepat melarikan diri. Seorang kultivar yang lebih tua berkata dengan suara bergetar, "Mungkinkah ini pohon hantu darah iblis legendaris?" Si Hao terus berubah arah, hanya berhasil menghindari serangan pohon itu, dengan mengandalkan kecepatannya yang mengejutkan. Dia dengan cepat melarikan diri, berubah menjadi kilat, menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa cabang lain muncul, dan memotong jalan di depannya. Tiba-tiba, sebuah busur petir turun. Si Hao diledakkan sampai dia mengeluarkan seteguk darah. Ini bukan hanya karena kilat, ada juga kekuatan sakti yang kuat. Saat dia berbalik, dia merasakan gelombang ketakutan. Seluruh tubuh pohon petir kuno di kejauhan bersinar dengan cahaya hijau. Dan itu benar-benar akan sepenuhnya pulih. Si Hao kemudian mendorong tungku pil ke atas dengan giginya yang terkatup. Namun, dia meninggalkan penutup untuk melindungi dirinya sendiri, dan menghalangi kekuatan petir sakti yang menutupi langit. Dua cabang yang seperti naga dengan cepat mencengkeram. Salah satunya melilit tungku pil, dan yang lainnya langsung memasuki tungku untuk merebut cahaya petir. Seketika itu juga, datang bergegas untuk aura petir Dao abadi. Si Hao sekarang mengerti. Dia dengan cepat bergerak keluar dari jalan, meninggalkan daerah itu. Cabang itu tampak seperti tanaman yang kering dan layu, seolah sedang menunggu hujan dan embun. Dengan rakus menyerap isinya, dan orang bisa melihat, garis demi garis cahaya petir terbang keluar dari tungku pil, dan memasuki tubuh pohon. Si Hao merasa agak menyesal. Ini adalah hal-hal yang dia habiskan untuk berusaha keras, dari makam abadi dan sungai surgawi, namun pada akhirnya, sebagian dari mereka dicuri oleh pohon ini. Namun, tidak lama setelah itu, cabang yang melepaskan cahaya hijau bergetar hebat. Dan mulai berubah menjadi hitam dan kuning, seolah-olah itu menghadapi hal yang paling menakutkan. Dan terus-menerus terlempar. Sementara itu, pohon kuno di kejauhan itu sama, dan sebuah lubang bahkan muncul di batangnya yang tampak seperti mulut. Itu benar-benar mulai muntah keluar, dan batang pohon mulai menekuk ke bawah. Si Hao yakin bahwa ini adalah kutukan makam abadi, dan saat ini, itu dipicu pada pohon petir, membuatnya menderita bencana yang tak terbayangkan. Dan karena kutukan itu sangat misterius. Semakin kuat makhluk itu, kutukan akan semakin mengerikan, setelah makhluk itu memprovokasi. Pohon petir ini ingin menyerap Dao aura abadi, tetapi akhirnya menerima kutukan itu sendiri, dan membawa bencana yang mengerikan ke dirinya sendiri. Satu kecelakaan sekarang akan mengakibatkan kematiannya. Seperti yang diharapkan, pada saat itu, cahaya hijau yang dilepaskannya menghilang, dan menjadi layu, dan berubah menjadi hitam. Itu juga mulai bergetar keras. Lubang pohon di tubuhnya menjadi lebih besar.
Pohon itu benar-benar melepaskan kilat dan memancarkan cahaya petir. Dan ada sedikit kekuatan kutukan juga. Selain itu, pada daunnya, awalnya ada 2 daun hijau dan subur, tetapi salah satunya dengan cepat layu, menjadi kuning dan akhirnya langsung mati. Yang lain juga menjadi redup, sehingga situasinya sangat mengerikan. Ini membuat Si Hao merasakan gelombang kejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa kutukan makam abadi akan sangat menakutkan terhadap para praktisi bidang kultivasi yang lebih tinggi. Tiba-tiba saja, pohon tua itu melepaskan kerangka naga kekuatan emas. Akar jatuh ke tanah, dan mulai lari. Si Hao tercengang, merasa seperti ini agak tak terbayangkan. Dia menggosok matanya untuk memastikan dia tidak salah. Pohon petir kuno ini sangat takut dengan tungku pil ini, dan sekarang benar-benar berlari. Si Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Itu jelas sangat berbahaya dan dia mungkin kehilangan nyawanya kapan saja, tetapi mengapa jenis adegan lucu ini muncul sekarang? Kemudian, dia merasa agak ngeri. Pohon itu sebenarnya memuntahkan darah berwarna hitam dari lubang darahnya, tetapi dengan cepat menghilang ketika pohon tua itu pergi. Dia menyingkirkan tungku pil dan langsung bergegas menuju kekuatan naga emas, tanpa membuang waktu. Itu karena waktu terlalu mendesak sekarang. Dia menganggap bahwa 4 praktisi besar akan kembali dengan cepat. Setelah memasuki tengkorak, ia segera melihat karpet itu, serta gambar sakti di dalamnya. Si Hao mengeluarkan mata gandanya, dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Dia kemudian terkejut menemukan bahwa ada selembar kertas emas di dalam karpet yang bersinar cemerlang. Jantungnya berdetak kencang, merasa sangat bergairah. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, ini kemungkinan besar warisan yang ditinggalkan oleh kekuatan naga. Sehingga itu membuatnya merasa senang sampai ekstrim. Dia dengan hati-hati melakukan kontak dengannya, tetapi dia memperhatikan bahwa tidak ada kilat yang keluar. Dia segera melepaskan napas lega. Keempat praktisi besar itu kemungkinan besar tidak bisa mendapatkannya karena pohon petir. Si Hao memeriksanya, membenarkan bahwa meskipun bahan karpet ini tidak biasa, itu bukan sesuatu yang aneh. Dia dengan cepat mendekat dan mengambil buku emas itu. Dia berubah menjadi seberkas kilat dan dengan cepat menuju ke kejauhan, tidak mau tinggal di belakang untuk beberapa saat lagi, karena dia takut pohon tua itu akan kembali. Pada saat itu, ia harus menanggung akibatnya. Selain itu, 4 penjaga istana api iblis akan segera tiba. Si Hao bergerak sangat cepat, petir melesat di udara, melaju kencang dan mengejar semua orang yang pergi sebelumnya. Saudara Taois, kamu memang tangguh, sebenarnya mampu melindungi dirimu di tempat yang berbahaya dan kembali dengan selamat. Ucap salah satu dari mereka menghela nafas dan berkata, benar-benar merasa kagum dengan Si Hao. Akhirnya keluar, semua orang melepaskan napas lega. Mampu hidup adalah hal terbesar. Beberapa orang menghela nafas secara emosional. Mereka benar-benar sial, benar-benar dikirim ke tempat yang disegel, tidak dapat pergi bahkan jika mereka mau dan dipaksa, untuk melakukan apa yang diinginkan istana iblis api. Untungnya, mereka sekarang bisa melihat cahaya lagi, membebaskan diri dari masalah. Begitu dia berbicara, raungan nyaring terdengar dari kejauhan, mengguncang langit dan bumi, bahkan membuat gunung-gunung di sekitar mereka bergetar. Puluhan ribu pohon bergetar, mengirimkan dedaunan yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke bawah. Di pegunungan di kejauhan, ada sosok monster besar, yang seluruh tubuhnya ditutupi bulu hitam panjang dan tebal. Itu memukuli dadanya dengan keras. Di sekeliling tubuhnya, ada lebih banyak lagi api suci yang menyala-nyala. Itu adalah kera besar yang bahkan lebih tinggi dari pegunungan. Ketika dia memukul dadanya, itu mengeluarkan suara menggelegar. Ketika meraung, puncak gunung di sekitarnya bahkan mulai pecah. Dengan ganas melompat, menerkam ke punggungan untuk bertarung melawannya. Yang satunya adalah piton yang sangat besar. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, mereka akan berpikir bahwa itu adalah punggung gunung. Itu sangat besar sehingga membuat seseorang gemetar ketakutan. Ada api sakti hijau yang membakar di sekujur tubuhnya juga. 2 monster sakti sedang bertarung. Semua orang menjadi tercengang ketika mereka menyaksikan gelombang horor menyapu mereka. Mereka akhirnya mengerti bahwa alam rahasia langit asli adalah tempat berbahaya dimanapun orang pergi. Itu penuh bahaya, dan kecerobohan tunggal dapat mengakibatkan kematian. Ada orang lain yang juga merasakan hal yang sama, semua merasa bahwa yang disebut keberuntungan alami itu terlalu jauh dari mereka.
Jika mereka benar-benar akan mencari dan memperjuangkan mereka, kemungkinan besar akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Semua orang, kita akan berpisah di sini kalau begitu, kata Si Hao dan kemudian berbalik untuk pergi. Terima kasih banyak, Saudara Raja Iblis. Ucap orang-orang ini sambil mengucapkan terima kasih satu demi satu, ketika menyaksikan dia pergi. Mereka tahu bahwa Si Hao sangat kuat. Dia bisa melawan orang-orang dari Istana Iblis Api sendirian, jadi asal-usulnya benar-benar mencengangkan. Mereka sudah sampai pada kesimpulan bahwa Si Hao kemungkinan besar merupakan bakat luar biasa. Apa yang kalian lakukan? Apakah dia orang Huang itu? Seorang tetua berkata, karena dia melihat Si Hao mengeluarkan kuali pil itu dan melihat sungai surgawi di dalamnya, mengingatkannya akan sungai petir besar Pulau Fin. Huang, mengapa nama itu terdengar akrab? Seseorang tiba-tiba bertanya, mungkinkah bahwa Huang yang meninggalkan namanya di monumen sakti penguasa iblis? Ucap seseorang berteriak dengan khawatir, mengungkapkan ekspresi kaget. Yang lain terlihat seperti melihat hantu juga, merasa seolah-olah mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka semua menutup mulut mereka. Tiba-tiba, gunung emas pecah, kilat muncul kembali, dan keberuntungan alami yang besar muncul, sementara kami membantu orang lain dengan sia-sia. Di pintu masuk alam misterius, orang-orang Istana Iblis Api mengepalkan gigi mereka. Awalnya, Cilingkong ingin membantai kembali, tetapi orang-orang Istana Iblis Api tidak setuju, karena tempat yang disegel itu terlalu berbahaya. Mereka tidak memiliki simbol binatang buas yang tersisa, jadi jika mereka kembali, mereka mungkin akan mati di dalam. Namun, setelah mendengarkan penjelasan ini dan mengetahui bahwa peluang besar muncul, tidak ada yang bisa duduk lebih lama lagi. Cepat dan buka altar, aku akan kembali dan menangkap monster kecil itu, membuatnya berharap dia mati, bukannya hidup. Cilingkong merasakan gelombang kemarahan di dalam dirinya. Wajahnya diinjak-injak, sekarat dalam cara memalukan seperti ini. Itu membuatnya sangat marah, sehingga paru-parunya terasa seperti akan meledak. Pada akhirnya, keempat praktisi Istana Iblis Api masuk. Sementara yang lainnya tetap tinggal di luar. Si Hao dan yang lainnya baru saja menghilang. Ketika Cilingkong dan yang lainnya tiba, itu terjadi tepat sebelum yang lain. Ketika mereka melihat kerangka emas besar yang sedang beristirahat di sana, mata mereka semua merasa sangat tamak. Istana besar ini sebenarnya dibentuk dari kerangka kekuatan naga. Lupakan semua yang lain, hanya tulang sakti ini saja yang merupakan bahan penyempurnaan senjata yang berharga. Nilainya sangat berharga. Bagaimana dengan pohon penerangan itu? Mereka bingung, karena pohon kuno itu adalah harta surgawi sejati. Pencahayaan yang dimilikinya bisa meretas mereka sampai mati, jadi nilainya pasti tinggi. Dan kemana monster kecil itu pergi? Seketika Cilingkong menggertakkan giginya karena marah, merasa sangat kesal. Kemudian, mereka bergegas ke arah yang berbeda untuk mencari Si Hao dan petunjuk lainnya. Segera setelah itu, suara besar terdengar dari barat. Sinar petir membanjiri langit. Seketika itu juga, Cilingkong dan yang lainnya dengan cepat bergegas, melihat ke arah itu. Selamatkan aku, teriakan ngeri terdengar dari arah datangnya cahaya petir. Praktisi yang menyalakan api saktinya yang terbang ke arah ini menemukan pohon petir. Matanya terbakar karena keserakahan, tetapi pada akhirnya, bahkan sebelum dia mendekat, pohon itu bergerak, mengirimkan serangan kepadanya. Ini membuatnya benar-benar terkejut. Ini bukan artefak magis, tetapi makhluk dengan kehendaknya sendiri. Petir menerobos tubuhnya, dan menghanguskannya menjadi hitam. Apa yang membuatnya paling ngeri adalah bahwa pohon itu batuk. Lubang di belalainya seperti mulut, sebenarnya memuntahkan sedikit darah hitam. Ketika mendarat di tubuhnya, itu membuat setengah tubuhnya mulai bernanah. Segera setelah itu, dia meninggal. Seluruh tubuhnya membusuk, berubah menjadi genangan darah kotor. Ketika Cilingkong dan dua lainnya melihat ini dari kejauhan, mereka merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak berani mencoba menyelamatkannya, terutama setelah mereka mendengar nama pohon kuno itu, yang membuat mereka semakin ketakutan. Pohon hantu darah iblis, itu benar-benar jenis makhluk itu. Mereka gemetar ketakutan. Legenda mengatakan bahwa, jenis pohon ini memiliki darah iblis. Itu bisa berubah menjadi pohon, atau bisa berubah menjadi hantu berbentuk manusia. Itu adalah tipe keberadaan yang paling menakutkan. Ayo kita pergi, ucap Cilingkong dan dua individu lainnya dengan wajah pucat, tidak berani tinggal di sini sama sekali. Mereka bahkan lebih tidak berani membalas dendam.
Kita harus mengeluarkan informasi. Master Sekte Kerajaan yang lebih tinggi semua ingin memahami wilayah yang tidak berpenghuni, dan ada pohon hantu darah iblis kuno di sini, kata Cilingkong. Sementara itu di tempat sejauh 9.000 mil, Si Hao berhenti. Dia bijaksana dan berhati-hati. Wilayah ini sangat menakutkan. Sepanjang jalan, dia menghadapi bahaya beberapa kali, dan hampir menemui dewa. Tiba-tiba, di dalam lubang kuno di tebing gunung di depan, serangga hitam dan emas merangkak keluar. Ukurannya sepanjang lengan, itu meludahkan sinar metalik yang melesat seperti cahaya pedang, menghancurkan batu gunung, dan pohon-pohon besar berkeping-keping. Serangga bercak hitam, apa yang membuatnya mengingat keberadaan makhluk ini, bukan karena spesies ini menakutkan, tetapi kemanjuran obatnya sangat luar biasa. Resep pil klan batu, telah menyebutkan jenis serangga purba ini sebelumnya. Lubang kuno mengeluarkan suara keras. Kemudian, beberapa puluh ribu serangga bercak hitam keluar, banyak dan saling berdekatan. Mereka semua memuntahkan energi logam, yang berubah menjadi cahaya pedang, seolah-olah tidak ada yang tidak bisa mereka atasi. Bahkan seseorang sekuat Si Hao tidak punya pilihan selain mundur. Dia sangat terkejut. Tiba-tiba, gua kuno itu berkelap-kelip dengan sinar perak, dan kemudian Raja Serangga Perak muncul. Itu hanya sebatas lengan, tapi seluruh tubuhnya bersinar dengan sinar perak. Seorang Raja Serangga Perak yang jarang terlihat. Si Hao terkejut dan bersemangat. Jenis benda ini terlalu langka dan sulit ditemukan, bahkan dalam perbendaharaan obat sekte kuno yang abadi. Raja Serangga Silver ini dapat dianggap sebagai serangga sakti. Jika aku menangkapnya, aku dapat segera pergi ke isolasi dan melakukan rekonstruksi, gumam Si Hao dengan mengungkapkan senyumannya. Berdasarkan resep pil negara batu, jika ia menyuling obat-obatan spiritual tersebut, bersama dengan serangga sakti dalam satu kuali, ketika ia merekonstruksi alam kultivasinya, dan menggunakannya untuk maju, akan ada efek luar biasa. Dia akan maju selangkah lagi. Langkah ini sangat berguna, membawanya lebih dekat ke kesempurnaan. Tiba-tiba Raja Serangga Silver itu bahkan mulai bersinar, menghasilkan cahaya dalam kekosongan, dan melepaskan energi pedang yang tajam, mengirim mereka meretas ke arah Si Hao. Si Hao berubah menjadi aliran petir, menggunakan kecepatan ekstrim untuk melompat ke udara. Dia menggunakan semua kekuatannya, untuk mengulurkan tangan besar yang tertutup petir, dan meraih Raja Serangga Silver itu. Tiba-tiba, seberkas sinar ungu melesat di udara. Itu adalah panah yang brilian yang mengeluarkan suara iblis, dan disertai dengan simbol yang menakutkan. Itu merobek udara, menembus tangan petir Si Hao. Mata Si Hao menjadi dingin. Dia menarik telapak tangannya dan melihat ke arah dari mana panah itu berasal. Matanya dingin. Kamu boleh pergi. Aku sudah menargetkan Raja Serangga ini sejak lama, menunggu selama ini. Ucap seorang pria sambil turun. Dia memiliki busur ungu besar di punggungnya. Dia memiliki perawakan besar dan tinggi, matanya seperti bintang terang. Ekspresinya tenang, percaya diri dan tidak tergesa-gesa saat dia berdiri di sana, sambil menatap Si Hao. Si Hao memandangnya, akhirnya menyadari bahwa pria muda ini adalah salah satu dari pasangan pria dan wanita, yang dibawa oleh seorang kakek dari Istana Immortal ke dunia rahasia. Kamu hanya seorang pelayan, namun kamu berani berbicara seperti itu padaku. Ucap Si Hao mencibir. Dia memperhatikan bahwa orang ini memang tangguh, tetapi dia tidak merasakan niat baik tunggal terhadap Istana Abadi. Selain itu, pihak lain bahkan memiliki sikap seperti ini, tentu saja membuatnya tidak puas dengan kata-katanya yang kejam. Cahaya suci berkedip di sekitarnya. Seorang wanita berpakaian putih turun dari langit, membawa aura abadi bersamanya. Sikap anggunnya luar biasa, sosoknya bergerak. Justru itu tubuh utama Yue Chan. 5 warna cahaya warna-warni meletus. Seorang pemuda dengan penampilan heroik muncul. Dia mengenakan pakaian perang, gerakannya bagus dan megah. Penampilan saktinya mengintimidasi, dan tatapannya mengandung keyakinan. Ternyata dia adalah Qin Hao, ternyata dia juga muncul di sini. Si Hao tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia sebenarnya bertemu dua teman lama. Saat ini mereka berdua benar-benar muncul. Tubuh utama Yue Chan memiliki rambut gelap dan bersinar yang indah, dan jatuh di leher putih saljunya. Alis hitamnya yang indah melengkung, dan bulu matanya panjang. Mata cerdasnya mengalir dengan kilau yang luar biasa. Ada kecantikan yang luar biasa baginya. Ketika mereka bertemu lagi, Si Hao secara alami merasa agak aneh di dalam hatinya.
Dia sebelumnya menangkap tubuh keduanya, dan pada malam pernikahan mereka, semua jenis hal terjadi. Tiba-tiba, tubuh utama Yue Chan menatap Si Hao, memperlihatkan ekspresi kaget. Dia jelas tidak pernah bertemu dengan pemuda yang lembut ini, jadi mengapa begitu mereka bertemu, dia merasakan riak yang tak terlukiskan di hatinya. Dia melepaskan indera saktinya untuk memeriksa pihak lain dengan hati-hati, ingin melihat melalui pemuda di depannya. Si Hao selalu meragukan, apakah Yue Chan memiliki seorang dewi yang tertidur di dalam lautan kesadarannya. Aku harus mengakui bahwa, aku benar-benar berada di puncak dan sangat tampan, tetapi kamu tidak harus menatapku seperti ini, kan? Canda Si Hao sambil tersenyum. Yue Chan terkejut, para jenius muda yang muncul di hadapannya akan benar-benar bingung, atau mereka akan segera mencoba menyampaikan betapa luar biasanya dia. Namun, orang ini sebenarnya menggodanya di depan wajahnya. Matanya berputar dengan gelombang, bibir merahnya bergerak sedikit. Saudara Taois, Raja Serangga ini cukup penting bagi aku. Bisakah kamu melepaskannya? Aku akan memberimu hal-hal lain untuk menebusnya. Aku tidak bisa, ini sangat penting bagi aku juga. Teriak Si Hao dengan tegas menolak. Tali busur bergetar ringan, pria muda yang datang dari Istana Abadi, yang memegang busur besar di tangannya. Matanya dalam, mengungkapkan untaian niat membunuh. Dia sudah menambahkan panah sakti ungu ke ujungnya. Aku menyarankan kamu untuk menjauh sedikit dari aku. Ucap Si Hao sambil menatapnya. Apakah kamu berbicara dengan aku? Kata Chen Qing, mengungkapkan seteguk gigi putih salju. Dia membawa senyuman dingin, juga tipe kepercayaan diri. Kamu akan menyesalinya, tambah Chen Qing. Seluruh tubuhnya bersinar. Panah itu mulai berkedip-kedip dengan simbol-simbol, mengungkapkan niat membunuh yang mengejutkan. Sepertinya dia akan mengambil tindakan. Tunggu sebentar, teriak Yue Chan menghentikannya, mencegahnya bergerak. Dia punya perasaan aneh bahwa, dia tidak bisa melihat melalui pemuda ini, bahwa dia tidak biasa. Raja Serangga ini, aku menginginkannya. Tepat pada saat itu, Qin Hao berbicara. Dia mengenakan pakaian pertempurannya, membuat setiap gerakan yang dia lakukan membawa jenis keagungan yang luar biasa. Saat ini, seluruh tubuhnya ditutupi lapisan kemegahan sakti, sirahnya bersinar cemerlang. Meskipun usianya tidak banyak, temperamennya tenang. Dia sangat percaya diri dan sombong saat dia menatap Si Hao. Ekspresi Si Hao tenang, bahkan jika orang ini adalah adik laki-lakinya, dia tidak akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya sekarang. Itu karena Raja Serangga Perak ini, sangat berguna baginya. Dia tidak bisa memberikannya kepada siapapun. Selain itu, dia tidak bisa mengekspos dirinya ke Qin Hao sekarang. Jika dia menyerahkannya dengan tangan kosong, orang lain masih akan meragukan tindakannya. Jika semua orang menginginkannya, maka biarkan kekuatan yang memutuskan, ucap Si Hao berkata dengan tenang, saat dia berdiri di sana. Dia menghadapi ketiga orang di depannya, dengan ketenangan yang tak terlukiskan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan, disertai dengan raungan binatang buas dan surga meluap api sakti. Ada lagi konfrontasi hebat yang sedang dilakukan. Seseorang sedang mengaum, seseorang bisa samar-samar melihat simbol yang menutupi langit. Sosok kekosongan abadi dari perunggu muncul di langit, megah dan mengesankan, membuat semua orang ketakutan melihatnya. Yang hebat, Chen Qing, pria muda dari Istana Abadi mengungkapkan ekspresi kaget. Dia bisa melihat bahwa di bawah istana perunggu yang dibangun dari simbol-simbol, pewaris Istana Immortal sedang memegang haloid kosong dan melawan musuh besar. Ada cahaya keemasan berkedip di sekitarnya. Seekor burung sakti terbang, yang sangat menakutkan. Si Hao mengerti apa yang terjadi. Tempat ini tidak biasa, jadi sesuatu mungkin telah muncul, atau beberapa jenis perubahan terjadi. Kalau tidak, mengapa begitu banyak makhluk tertinggi muda datang? Serahkan itu, ucap pria muda dari Istana Abadi. Chen Qing berbicara, ekspresinya membawa niat dingin. Dia mengangkat busur besar ke atas, panah sakti ungu ditarik kembali, dan berkedip dengan cahaya. Saat ini, Si Hao hanya memiliki kebencian besar dengan Istana Abadi. Ketika dihadapkan dengan ancaman orang ini, dia merasakan lebih banyak emosi negatif. Yue Chan tidak menghentikannya kali ini, berdiri di samping. Matanya jernih saat dia menatap pertempuran besar di kejauhan. Itulah pusat konfrontasi yang sebenarnya. Ada lebih dari satu bakat luar biasa yang berpartisipasi. Tiba-tiba, Chen Qing mengambil tindakan, melepaskan panah.
Dia menganggap dirinya berdiri berdampingan dengan makhluk tertinggi muda, bahwa dia adalah salah satu karakter yang bersaing untuk supremasi, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan upaya muda yang tidak diketahui. Dia akan membunuh pemuda ini di depannya dan merebut Raja Serangga Silver. Si Hao mengangkat tangannya dan meraih panah sakti, tidak menghindari sama sekali. Keduanya bertabrakan, melepaskan suara logam dan bunga api yang besar. Selama proses ini, Chen King telah lama bergerak. Begitu dia menembakkan busur besar, dia sendiri bergegas maju, menampilkan teknik berharga Istana Abadi, untuk menekan si Hao. Sementara itu, Yue Chan juga mengambil tindakan. Qin Hao juga menyerang keluar. Mereka semua bertujuan untuk Raja Serangga Perak itu. Si Hao pertama mengirim tamparan pada Chen King, dan kemudian dia berbalik, bergegas menuju dua lainnya, tidak membiarkan mereka mendapatkan Raja Serangga. Raja Serangga itu terlalu berharga. Ketika ditempatkan di kuali obat, itu bisa digunakan untuk menghaluskan tubuh, membuatnya lebih lengkap dan sempurna. Dia menghancurkan tinju keluar, petir sakti mencurahkan seperti air terjun, dan cahaya petir meletus, menghancurkan kekosongan sampai gemetar hebat. Yue Chan berbalik, tangannya membentuk jejak magis. Cahaya bulan yang bersinar tersebar ke bawah, membuatnya tampak spiritual seperti abadi. Sebuah tangan putih menghantam, dan dengan sebuah benturan terdengar dengan mengeluarkan cahaya petir, Qin Hao berhenti juga. Baju besi di tubuhnya bersinar. Dia bergegas ke langit untuk menghadapi si Hao dalam bentrokan fisik. Cahaya kepalan tangannya sangat cemerlang, meletus dengan simbol yang tak ada habisnya. Si Hao jelas tetap tenang. Dia mengangkat tinjunya untuk menyerang, menyambut kepindahannya. Kekuatan kepalan itu mengguncang kekosongan sampai terlepas, dan membuat banyak orang kaget. Ini adalah tabrakan kekuasaan yang besar, dengan mereka di tengahnya. Kekuatan sakti berdesir keluar, membuat gunung di depan runtuh inci demi inci. Gua kuno itu hancur berantakan. Selain itu, serangga bercak hitam berteriak keluar, bergabung dengan kekacauan. Mereka semua memuntahkan energi logam yang berkelok-kelok di udara seperti cahaya pedang, membuat tempat ini menjadi lebih tidak teratur dan menakutkan. Setelah serangan ini, si Hao berdiri di sana dengan tenang. Pikiran Qin Hao sangat terguncang. Teknik berharga pihak lain adalah biasa, tetapi mengapa dagingnya begitu menakutkan? Dalam bentrokan kekuasaan yang hebat, dia sebenarnya tidak terguncang sama sekali. Itu membuatnya sangat terkejut. Yue Chan juga terkejut. Siapa sebenarnya orang ini? Pada saat itu, ia berselisih dengan 3 praktisi hebat, tetapi tetap sangat tenang tanpa harus kalah. Jelas bahwa dia tidak menggunakan semua kekuatannya. Apakah dia mengaku setingkat dengan 3 praktisi hebat ini? Chen King tiba-tiba mengubah arah, bergegas menuju Raja Serangga Perak, ingin menangkapnya terlebih dahulu. Mata Qin Hao menjadi lebih cemerlang. Pakaian pertempuran abadi di tubuhnya bersinar lebih terang, saat ia segera melemparkan dirinya. Telapak tangannya merilis simbol yang membawa 5 elemen cahaya sakti. Teknik sakti gunung immortal. Chen King terkejut. Ketika dihadapkan dengan jenis teknik misterius ini, ia merasakan ketakutan yang sangat kuat. Dia bergerak ke samping, menghindari serangan ini. Kemudian, dia mengirim kepalan guntur. Ketika kedua praktisi bertabrakan, serangga bercak hitam di bawah sangat marah. Orang-orang ini sama sekali tidak menempatkan mereka di mata mereka, berani bertarung di wilayah mereka. Raja Serangga Perak memerintahkan mereka. Simbol tak berujung bergegas, benar-benar bergabung menjadi serangan pembunuhan yang hebat. Dan bergegas ke langit, terlepas dari apakah itu Qin Hao atau Yue Chan, mereka berdua terkejut. Sementara itu, Chen King bahkan lebih menanggung beban serangan ini, berdiri tepat di depannya dan menerima serangan yang mengerikan. Dia melepaskan raungan dan dengan cepat bangkit dari tanah. Dia pertama kali bentrok dengan Qin Hao, menderita kekuatan besar dan meninggalkan tubuhnya bergetar. Kemudian, dia diserang oleh simbol serangga yang saling berjalin. Energi pedang logam memenuhi langit, memaksanya untuk mundur. Tepat pada saat itu, si Hao muncul, turun dari langit, menginjak-injak posisi yang paling penting. Kamu berani? Chen King sangat marah. Di bawah ini ada gerombolan serangga yang sedang menyerangnya dengan kekuatan penuh, dan di atas adalah serangan si Hao dari langit, apalagi satu kaki mengarah lurus ke kepalanya. Apapun yang terjadi, dia tidak ingin kepalanya diinjak. Itu adalah jenis penghinaan. Dia mengangkat tinjunya untuk memukulnya. Namun,
Kekuatan orang di atas adalah kekuatan yang sangat besar, seketika itu juga dunia gemetar, hancur seperti gunung besar. Angin bersiul, menggaruk wajahnya dengan menyakitkan seperti bilah. Jalan Chen Qing di depan diblokir, dan di belakangnya, simbol tak berujung menyapu keluar, membuat tubuhnya bergetar. Dia menderita erosi yang dilepaskan oleh energi logam serangga berskala hitam. Itu seperti disapu oleh energi pedang, dan segera menciptakan banyak luka. Kemudian Chen Qing meludahkan seteguk darah. Tubuhnya terhuyung keluar, meludahkan seteguk esensi spiritual alami. Dan dia segera merasakan gelombang kelemahan. Si Hao turun dari langit, menginjak-injak seperti dewa yang tak tertandingi, menyegel langit dengan serangan ini. Itu membuat Chen Qing kaget dan marah, tetapi dia merasa sulit untuk menghindari serangan ini. Chen Qing melepaskan raungan, menghasilkan beberapa lusin simbol selebar cahaya, menamparkan ke langit. Namun, pada akhirnya, ini masih sia-sia. Kaki besar itu turun seperti gunung yang menjulang tinggi, dan membuatnya sangat gemetar. Chen Qing sangat marah. Gerombolan serangga di bawah bersinar, menghasilkan serangan mengancam lainnya. Pedang bersinar ke dalam tubuhnya dan meledakkannya sampai dia menjadi gemetar. Seketika itu juga, Chen Qing berteriak keras saat rasa sakit yang hebat membasahi tubuhnya. Dia berjuang keras, membantai Raja Serangga itu. Qin Hao dan Yue Chan terkejut. Namun, mereka tidak bisa berpikir terlalu banyak saat ini. Mereka berdua bergegas ke bawah untuk memperebutkan Raja Serangga, karena tempat di mana Chen Qing jatuh dikelilingi oleh gerombolan serangga, jadi ini adalah kesempatan bagus. Si Hao juga turun, menyerang secara selektif, membimbing para pemimpin ras serangga ketiga lainnya. Saat itu, ketika Kaisar Kupu-Kupu memerintahkan gerombolan serangga besar, dia telah menyaksikan dari samping. Pemahamannya tentang ras serangga sekarang jauh lebih besar dari yang lain. Gerombolan serangga menemui 4 serangan praktisi besar dan segera runtuh. Tidak peduli berapa banyak jumlahnya, mereka tidak bisa menghentikan bakat luar biasa. Sementara itu, Chen Qing seluruh tubuhnya berlumuran darah. Ekspresinya pucat dan tidak menyenangkan. Dia diinjak-injak oleh Si Hao, akibatnya hampir pingsan. Ini merupakan penghinaan besar. Dia benar-benar ingin bertarung sampai mati. Aku menyarankan kamu untuk menjauh sedikit dari aku. Teriak Si Hao yang masih memiliki kalimat itu untuknya. Chen Qing menahan diri. Dia tidak ingin bertarung dalam keadaan paling mengerikan, karena luka-lukanya dari gerombolan serangga benar-benar tidak ringan. Si Hao juga tidak menyerang. Dia bisa merasakan bahwa ada bakat luar biasa menonton secara rahasia. Pewaris istana immortal meraung dari kejauhan. Dia tidak ingin membiarkan orang lain memanfaatkannya. Melihat itu, Qin Hao dan Yue Chan juga menghilang. Mereka tidak ingin melawan Si Hao sampai mati, hanya karena Raja Serangga, karena masih ada keberuntungan alami yang lebih besar lainnya di depan. Si Hao mengungkapkan senyum dingin dari sudut bibirnya. Dengan kilat, dia menghilang ke kejauhan. Dia perlu meningkatkan kekuatannya sekarang, membuat tubuhnya mencapai tingkat yang lebih sempurna. Sementara itu, apa yang paling perlu dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya dan menunggu orang itu muncul. Dia kemudian bisa memastikan apakah orang itu benar-benar kakek 15. Petir melesat di udara. Sinar yang ditimbulkan oleh tangan seseorang menerangi langit. Anak cahaya sedang menyerang, bertarung hebat melawan seseorang. Sulit bagi daerah ini untuk tenang. Pertempuran itu sangat hebat. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumam Si Hao bingung. Hanya 1 jam kemudian dia bertemu beberapa praktisi yang bidang kultivasinya tidak terlalu tinggi. Setelah bertanya kepada mereka, dia secara bertahap mengerti bahwa tempat ini mungkin memiliki kaisar serangga. Mungkin juga bisa disebut Raja 10.000 serangga. Di area dengan ribuan mil ini, ada banyak ras serangga yang tersebar. Mereka semua dari ras yang berbeda, dan mereka semua memiliki raja. Seseorang menemukannya di dalam gua kuno. Ini adalah domain serangga yang ditinggalkan oleh Origin Sky Supreme Being untuk membangkitkan Raja 10.000 bak. Apa gunanya Raja 10.000 serangga? Ucap Si Hao bingung. Apakah itu layak diperebutkan? Ada terlalu banyak kegunaan. Setelah dipastikan menjadi Raja 10.000 serangga, itu berarti ia memiliki jumlah kerohanian yang luar biasa. Layak disebut sebagai harta yang tak ternilai. Ucap seseorang sambil menghela napas. Orang-orang ini berbicara tentang hal-hal yang berbeda tentang Kaisar Bak, membuat Si Hao tertegun dan sangat terkejut. Ternyata nilai Raja 10.000 serangga itu terlalu besar,
layak membuat talenta luar biasa bertarung sampai mati karenanya. Si Hao yakin bahwa Kaisar Kupu-Kupu, untuk sebagian besar ras serangga, adalah jenis kekuatan yang tak terlukiskan. Itu bisa memerintah seperti seorang kaisar. Karenanya, setelah memahami jenis keberuntungan alami apa yang ada di dalam tempat ini, ia tidak terburu-buru untuk memperebutkannya. Dia sudah memiliki Kaisar Kupu-Kupu, dan dia tidak berpikir itu lebih rendah dari Raja 10.000 serangga. Aku akan pergi berkultivasi dulu dan mencapai kesempurnaan. Si Hao terbang ke kejauhan, tidak berhenti di tempat ini. Saat ini, ada bakat luar biasa yang saling bersaing dan makhluk dengan nyala api sakti mereka menyala. Itu sangat berbahaya dan tidak cocok untuk dikucilkan. Sementara itu, dia terkejut bahwa tempat tinggal makhluk-makhluk ini juga memiliki bahan berharga. Gua-gua kuno memiliki biji langka yang diperlukan untuk perbaikan obat, misalnya, bumi naga bersayap dan batu kalajengking emas. Ini terlalu hebat, gumam si Hao sangat gembira. Dengan ini, ia tidak harus menggunakan pengganti. Dia sudah mendapatkan semua hal langka yang dia butuhkan. Dia segera mengaktifkan petir, dan berubah menjadi kilatan petir dan menghilang ke kejauhan. Segera setelah itu, tidak ada jejaknya yang tersisa. Sementara itu, setelah si Hao pergi, Cilingkong dari Istana Iblis Api, dan praktisi lain yang menyalakan api sakti dari klan yang sama bergegas ke sini. Mereka melepaskan napas lega, pohon hantu darah iblis itu mengejar mereka sepanjang waktu. Hanya mereka yang tersisa sekarang. Dua lainnya kehilangan nyawa. Monster kecil, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku pasti akan menemukanmu dan membunuhmu. Teriak kedua orang ini, dengan sangat membenci si Hao. Sementara itu di suatu tempat, di desa Vermilion, selain mengisi hukum alamnya, si Hao juga menyelesaikan rekonstruksi alam transformasi darah. Kali ini, dia akan merekonstruksi bagian-bagian surgawinya. Ini sebenarnya adalah dunia kultivasi yang paling penting baginya. Dia berharap untuk terobosan lain, dan membuka jalan yang berbeda. Kuali ini berasal dari Istana Iblis Api, dan itu datang dengan lebih dari 100 batang obat spiritual. Itu adalah kuali obat tingkat sakti, dan cukup baik untuk memperbaiki dirinya sendiri, dan obat-obatan yang berharga. Aku bisa melupakan alam kultivasi lain dan tidak merekonstruksi mereka, tetapi bagian alam surgawi harus direnovasi. Ucap si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia duduk di depan kuali obat, dan dengan hati-hati melindunginya. Segera setelah itu, dia menempatkan tangkai obat berharga di dalam satu demi satu. Dan kemudian kuali tersebut mulai mengalir, dengan warna-warna cerah. Ini adalah pembuatan obat-obatan yang luar biasa. Dia menggunakan obat suci sejati, harta yang disegel di dalam tungku pil yang dia ambil, dari makam sungai surgawi sebelumnya. Lebih dari 100 obat spiritual ditempatkan di dalam, dimurnikan dalam kuali yang sama. Itu sangat mengejutkan. Pada akhirnya, si Hao melepas pakaiannya dan memasuki kuali untuk memperbaiki dirinya. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan. Si Hao duduk di kuali sambil diam-diam membaca catatan primordial sejati. Teks-teks tulang semua muncul di benaknya, memberinya wawasan besar. Karena ia memperoleh diagram 10.000 roh, dan membandingkan peta yang sebenarnya ini dengan teks tulang, ia memahami arti sebenarnya. Si Hao duduk di tengah, memungkinkan cairan obat untuk menghaluskannya. Dagingnya menjadi merah padam, seolah dia akan dimasak. Namun, darahnya melonjak, membersihkan setiap bagian tubuhnya. Akhirnya, dia mengambil tutup kuali dan menutupi kuali besar yang mendidih, menyegel tubuhnya. Kuali tulang ungu berkilau dengan indah, bersinar seperti batu giok. Dia terus-menerus memperbaiki tubuhnya, membimbing efek obat yang hebat ke dalam tubuhnya untuk membersihkan daging dan tulangnya dan melakukan terobosan. Pada saat ini, simbol-simbol tampak padat dan bersinar dengan kecemerlangan yang tiada taraf. Mereka menerangi langit. 10 bagian surgawi muncul. 10 bagian surgawi terbakar, menggunakan tubuhnya sebagai korban hidup. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia sudah lama memahami ini, dan saat ini, dia hanya memikirkan kembali pemikiran ini. Dia mengerti pembuluh darahnya dengan jelas, tahu apa yang dia lakukan dan tidak menyesal sama sekali. Saat ini, dia menyadari pikirannya, terus maju tanpa rasa takut untuk melakukan tes ini. Pada akhirnya, 10 lorong surgawi yang besar pecah, menjadi hampir setengah hancur. Si Hao juga menderita luka parah sendiri. Energi darahnya layu, dan kelelahan esensi saktinya sangat parah. Namun, jika seseorang melihat dengan seksama,
mereka akan menemukan bahwa apa yang dia korbankan bukanlah dirinya sendiri, dan terlebih lagi bagian surgawi dalam dirinya, yang berasal dari dadanya. Sekarang setelah dia meninggalkan tulang makhluk tertinggi, lorong surgawi yang kecil itu masih ada di sana, hanya saja itu redup. Dia akan mengorbankannya lagi. Selama proses ini, dagingnya berada di tengah-tengah itu semua, sehingga tidak bisa membantu, tetapi menderita serangan balasan yang hebat. Itu benar-benar seperti mengorbankan dirinya sendiri. Jelas sekali ini adalah proses yang sangat berbahaya. Pada akhirnya, suara retak terdengar dari dalam tubuh Si Hao. Dia membuka mulut dan batuk darah. Darah mewarnai kuali obat merah. Itu karena bagian-bagian surgawi tubuhnya telah rusak. Si Hao menggeram. Dia mengedarkan teks-teks tulang, menghubungkan 10 bagian surgawi yang besar, dan menggabungkan bagian surgawi yang rusak di dalam tubuhnya. Jika itu adalah orang biasa yang melakukan ini, mereka akan lama terbuang sia-sia, karena 10 bagian surgawi yang besar, yang dibuka dengan pencobaan dan kesengsaraan seperti itu telah terbelah, hampir terbakar habis, tidak hanya merugikan diri sendiri. Kemudian, Si Hao menggunakan wawasan tubuhnya sendiri sebagai api dao, menempa, menyempurnakan, dan membangun kembali lorong-lorong surgawi. Suara memekakkan telinga terdengar, bagian surgawi bersinar seperti domain abadi. Sambil berdiri di sini, seolah-olah seseorang sedang melihat cahaya abadi. Cahaya warna-warni melonjak, dan semua jenis pemandangan tidak teratur dapat dilihat. 10 bagian surgawi yang besar menghilang, menyatu bersama dengan bagian surgawi di dalam dirinya, berubah menjadi wilayah abadi yang menakutkan. Si Hao tiba-tiba membuka matanya. Dia memperhatikan bahwa kuali obat telah lama meledak terbang, dan bahwa dia duduk di kekosongan. Bagian dalam kuali dikeringkan, dan semua efek obat telah diserap bersih. Hanya ada sedikit yang tersisa. Rekonstruksi selesai. Hanya ada satu domain. Aku sudah berhasil. Si Hao berkata pada dirinya sendiri tanpa terlalu banyak sukacita atau khawatir. Seluruh tubuhnya cerah dan tanpa kotoran. Dagingnya berkilau, dan esensi spiritual yang tak berujung, saat ini memasuki tubuhnya melalui bagian surgawi ini. Luka-luka yang disebabkan oleh pengorbanan, memiliki esensi spiritual alami dengan cepat mengalir melalui mereka. Setelah mereka sepenuhnya diisi ulang, esensi spiritual alami bahkan melangkah lebih jauh, memasuki dagingnya. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu. Tubuh Si Hao berkilau dan bersinar. Dia turun, lorong surgawi yang mengelilingi tubuhnya transparan, luar dan dalam. Saat ia merasakan transformasi tubuhnya, matanya mengalir dengan pancaran yang mencekik. Pada saat ini, setiap gerakan yang dia lakukan membawa jenis suara dao. Dia ingin keluar dan merasakan diri barunya. Dia benar-benar berharap bahwa bakat luar biasa akan muncul, sehingga dia bisa menguji segalanya. Saat ini, dia memiliki kepercayaan diri yang tak tertandingi. Ada semacam perasaan bahwa jika dia nomor 2, maka tidak ada nomor 1 di dunia. Dan, adegan ini pun mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih kepada semua subscriber Akur Channel, yang sudah menyimak sampai dengan akhir ceritanya. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga diberikan selalu rezeki yang berlimpah, untuk bekal dunia dan akhirat, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.